Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih diberi kesempatan, dan yang paling utamanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di atas Islam dan iman, dan tetap sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Ramadan ini. Tentu kita sudah hampir 25 hari melaksanakan puasa. Maka mari tetap kita bersabar untuk menjalankannya sampai insyaallah nanti selesai Ramadan kita tetap menjalankan puasa di siang harinya, kecuali kalau ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini justru merupakan fase terakhir yang menentukan bagi kita. Hendaknya kita tetap berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apalagi di 10 terakhir ini, berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi satu malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kita tidak tahu apakah itu sudah terjadi ataukah belum terjadi. Yang jelas pasti terjadi di salah satu malam dari malam-malam 10 terakhir Ramadan kali ini. Oleh karenanya, sikap yang cerdas agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar dalam artian kita sedang giat-giatnya, tekun-tekunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita masih diberi kesempatan, demikian juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu akan mendapati Lailatul Qadar tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan petang hari ini, karena mengingat Ramadan sudah berada di ambang akhir atau sudah mendekati akhir dari Ramadan, maka kita akan bahas sekilas mengenai zakat fitri. Satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 yang menyertai pelaksanaan puasa Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitri. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari agar kita memiliki pedoman ilmu di dalam kita menunaikan zakat fitri yang memang disyariatkan terutama di akhir Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri, ya, penyebutannya lebih tepat adalah zakatul fitri, zakat fitri. Cuma sudah menjadi hal yang jamak di kalangan kita, disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitrah. Sebenarnya yang lebih tepat adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah ataupun fitrah. Karena apa? Karena zakat tersebut ditunaikannya di ujung Ramadan,
di mana itu salah satu tujuannya sebagai makanan bagi fuqara wal masakin, terutama di saat mereka merayakan Idul Fitri. Maka berkaitan dengan waktu dekatnya dengan Idul Fitri, zakat tersebut disebut dengan zakat fitri. Dan juga disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW memang namanya adalah zakat fitri, zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Jadi itu yang lebih tepatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri hukumnya wajib bagi semua muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, merdeka maupun hamba sahaya. Ditunaikan oleh kaum muslimin untuk dirinya, untuk anak, istri dan semua yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau dia hidup sendirian, ya dia menanggung untuk dirinya sendiri dalam hal mengeluarkan zakat fitrinya. Tapi kalau dia memiliki tanggungan, ya istri, anak-anak, ya, atau mungkin pembantunya, maka bisa ditanggung oleh dia, ya, dihandle oleh dia di dalam menunaikan zakat fitri ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang zakat. Di antaranya dalam surah Al-A'la, surah yang sering kita baca, yaitu pada ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mengeluarkan zakat, ya, yang mensucikan dirinya. Maksudnya dalam tafsirnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik, Sa'id bin Musayyib, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan man tazakka adalah orang yang mengeluarkan zakat, ya, terutama zakat fitri, ya. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wad dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri berupa satu sa', yaitu tamr, kurma, atau satu sa' syair, ya, gandum, atas budak dan atas orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, kita perhatikan dalam hadis ini juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan istilah untuk zakat ini adalah zakatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, ya, bukan zakatul fitrati, ya. Jadi itu yang lebih tepat, ya. Nah, diwajibkan atas seluruh kaum muslimin, baik yang seorang yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Nah, kecil di sini yaitu seseorang yang belum balik sudah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Tentu yang berkewajiban atasnya adalah orang tuanya atau walinya. Nah, dan tidak termasuk ke dalam istilah as-saghir adalah janin, ya. Janin yang berada dalam rahim seorang wanita, maka dia tidak dikenai zakat fitri sekalipun sudah ditiupkan ruh, artinya sudah hidup di dalam rahim ibunya, ya. Yang dimaksud dengan kategori saghir yang kemudian diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan zakat fitrinya adalah yang sudah terlahir, ya. Jadi bayi yang baru lahir, nah itu
nanti terkena kewajiban zakat fitri ketika memang sudah mengena kepada waktu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Ya. Dan ukuran seseorang itu dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitri, ya, karena tentu tidak semua kaum muslimin dikenai kewajiban zakat fitri. Di sana mungkin ada orang-orang yang betul-betul fakir, betul-betul miskin. Justru mereka malah menjadi mustahikun, menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pembagian zakat fitri. Nah, maka bagaimana kriterianya? Seseorang itu dikenai kewajiban mengeluarkan zakat fitri, ya. Maka ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an yakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin, ya. Yang dikenai zakat fitri ini adalah seseorang yang dia mempunyai kelebihan siang dan malamnya atau malam dan siangnya berupa makanan. Jadi memiliki kelebihan makanan yang mencukupi kebutuhannya, atau kalau ada keluarganya adalah berikut dengan keluarganya, ya, pada malam dan hari Id, ya, pada malam dan hari Id, ya, atau pada hari Id dan juga malamnya. Jadi siang dan malam di situ ada kelebihan makanan yang mencukupi dirinya. Dan kalau dia memiliki keluarga sekaligus mencukupi keluarganya, ya, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, ya. Tapi kalau dia tidak memiliki kelebihan makanan seperti tadi, hanya cukup satu malam saja, ya, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat fitri, malah dia termasuk orang yang berhak menerima zakat fitri, ya. Berikutnya adalah siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat fitri ini? Yang berhak menerima zakat fitri adalah orang-orang yang miskin, yang sangat membutuhkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dari keterangan sahabat Ibnu Abbas ini juga sekaligus menjelaskan tentang tujuan dan hikmah dari zakat fitri, yaitu untuk yang berpuasa, yang dia mengeluarkan zakatnya adalah sebagai pembersih, penebus dari perkataan-perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan kotor selama dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, dari al-laghu dan ar-rafath, ya, mungkin dia mengatakannya, dia melakukannya ketika sedang menjalani puasa di bulan Ramadan. Maka untuk menebus kesalahan itu adalah diantaranya dengan mengeluarkan zakat fitri. Dan juga bagi para mustahik yang menerima zakat fitri itu sebagai makanan bagi mereka, tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin, ya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa yang berhak menerima zakat fitri adalah satu golongan saja, yaitu orang-orang miskin, atau lebih parah dari miskin, yaitu orang-orang yang fakir, ya. Karena dalam hadis tadi yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah tu'matan lil masakin,
sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ya. Jadi tidak dialokasikan kepada golongan-golongan yang lain seperti yang dikenal dalam masalah golongan-golongan atau asnaf yang mereka berhak menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi di situ ada amil zakat, ya. Kemudian ada fuqara al-masakin, kemudian ada al-mu'allafati qulubuhum yang ditaklif hatinya, ya. Demikian juga ada al-gharimin, orang-orang yang dililit hutang, kemudian juga ada ibnus sabil, ya, orang yang dalam safar yang kehabisan bekal, demikian juga fi sabilillah, untuk biaya jihad fi sabilillah. Untuk zakat fitri ini khusus satu golongan saja, yaitu al-masakin. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi, tu'matan lil masakin. Dan berkaitan dengan tujuan zakat fitri itu dikeluarkan menjelang Idul Fitri adalah agar menjadi makanan bagi orang-orang miskin, terutama ketika mereka sedang merayakan hari kebahagiaan, hari untuk makan-makan, ya. Supaya jangan sampai berhari raya untuk makan-makan ada orang-orang yang tidak makan, ya. Kaum muslimin ada yang tidak makan. Nah, maka ini ditunjang dengan pengalokasian dari zakat fitri. Nah, maka ini semuanya selaras, sesuai, sehingga yang benar adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat fitri adalah mereka yang disebut dengan al-masakin, orang-orang yang miskin. Nah, dan ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan yang artinya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk memberikan zakat fitri kepada 8 golongan yang menerima zakat, ya. Dan tidak pula pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Jadi hanya satu golongan dari 8 golongan itu, seperti yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu al-masakin, orang-orang yang miskin, ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai jenis zakat fitri, ya. Yang benar adalah jenis dari zakat fitri, jadi jenis dari makanan, jenis dari barang atau makanan yang dikeluarkan sebagai zakat fitri adalah berupa makanan pokok kaum muslimin yang berlaku di negerinya atau di daerahnya, ya, seperti kurma, gandum, beras atau yang lainnya yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Nah, di daerah tersebut mereka biasa mengkonsumsi makanan pokoknya berupa apa, maka itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk zakat fitri, ya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan kepada manusia adalah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Nah, kenapa berupa gandum dan kurma? Karena ketika itu Nabi dan para sahabat tinggal di Madinah, dan hampir semua penduduk Madinah makanan pokok sehari-harinya adalah kurma dan gandum. Maka 2 jenis makanan itulah yang menjadi pilihan dalam zakat fitri untuk dikeluarkan. Nah, kalau kita di daerah kita Indonesia, khususnya Jawa Timur, ini biasa makanan pokoknya adalah nasi, ya, nasi dari beras. Jadi mentahnya adalah beras. Maka beras itulah yang kita jadikan sebagai
sesuatu yang kita keluarkan dalam zakat fitri, ya. Dan di zaman Rasulullah SAW sebenarnya sudah ada alat tukar, alat pembayaran, ya. Kalau dalam istilah kita uang, yaitu berupa dinar dan dirham. Dinar berupa emas, dirham berupa perak, ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan bahwa zakat fitri boleh dengan dinar maupun dirham. Demikian juga Nabi SAW tidak pernah mempraktekkan mengeluarkan zakat fitri berupa dinar maupun dirham. Nabi memilih, karena itu memang syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah makanan pokok yang dijadikan untuk berzakat fitri, ya. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang kuat, ya, zakat fitri itu berupa makanan pokok, bukan berupa alat tukar atau uang. Dari kalangan para ulama pun, semua para ulama berpendapat bahwa untuk zakat fitri itu adalah berupa makanan pokok. Hanya ada satu ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bolehnya dengan alat tukar. Dan ini adalah pendapat yang syad, pendapat yang ganjil, menyelisihi kebanyakan dari para ulama. Dan yang jelas-jelas adalah menyelisihi dari apa yang disabdakan dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, berikut juga para sahabat. Padahal di zaman Nabi dan para sahabat pun sudah ada alat tukar, ya, yang disebut dengan dinar maupun dirham, ya. Jadi harus berupa makanan pokok. Nah, jangan kemudian kita beralasan bahwa dengan uang saja supaya lebih mudah dan lebih praktis, ya. Maka kita di dalam menjalankan syariat bukan dengan alasan itu. Alasannya dalil, ya. Alasannya kitab Allah Al-Quran, sunnah Nabi SAW, apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, dan juga praktek secara ijma dari para sahabat beliau SAW. Itu yang menjadi dalil. Dan juga yang kedua, kalau dengan alat tukar semacam uang, ya, ini ada kekhawatiran nanti terjadi sesuatu yang tidak beres atau rancu, ya. Artinya begini, namanya alat tukar, namanya uang, itu mungkin dalam waktu yang singkat terjadi penurunan nilai yang kita sebut dalam istilah ekonomi adalah inflasi, ya. Nah, misalnya ada seseorang, dia menitipkan pembayaran zakat fitrinya kepada amil zakat berupa uang yang nantinya untuk dibelikan beras. Disimpanlah oleh amil zakat uang itu, ternyata begitu mau dibelanjakan beras terjadi inflasi, merosot nilai rupiah. Nah, sehingga uang itu tidak cukup untuk membeli beras seukuran satu sok sebagai ukuran standar dalam mengeluarkan zakat fitri, ya. Atau yang kedua, bisa jadi harga berasnya yang naik melonjak sehingga uangnya nggak cukup untuk membelinya, ya. Sedianya uang itu adalah cukup katakan untuk membeli beras 3 kilo, ternyata harga beras tiba-tiba melonjak naik, ya, sehingga uang itu ketika dibelikan hanya dapat beras 1,5 kilo misalnya. Tentu ini tidak memenuhi kriteria sebagai zakat fitri dari sisi ukuran. Nah. Dan yang ketiga, tentu di sini ada nilai syiar, bahwa dengan makanan pokok ini ada syiarnya sebagai makanan bagi al-masakin dari kalangan kaum muslimin. Dan dikhawatirkan nanti kalau dibenarkan dengan alat tukar dalam melaksanakan sebuah syariat, bisa nanti dirembetkan atau dikiaskan kepada hal-hal yang lain, ya. Misalnya menyembelih hewan kurban, daripada repot-repot beli hewan yang tentu berisiko, harus ada biaya tersendiri untuk perawatan sebelum disembelih, ya. Bagaimana nanti kalau hewannya juga sakit sebelum disembelih? Mungkin lebih praktisnya kita rupakan uang saja, nanti kita bagikan melalui amplop kepada fuqara dan masakin.
maka hilanglah syiarnya menyembelih hewan kurban itu, diganti dengan uang. Demikian juga mungkin syariat akikah yang disyariatkan ketika seorang bayi terlahir pada hari ketujuhnya, untuk laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, untuk perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Nanti alasannya biar lebih praktis berupa uang saja. Nanti kita bagikan kepada tetangga-tetangga uangnya. Jadi hilanglah syiarnya. Maka tetaplah dipertahankan sebagaimana adanya yang ditunjukkan dalam syariat, bahwa zakat fitri itu adalah berupa makanan pokok, ya, berupa makanan pokok yang berlaku di daerahnya masing-masing. Itulah yang tetap harus dipertahankan. Nah, dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama. Misalnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, yang benar tidak ada dalil yang membolehkan menyelisih sunnah yang datang dalam masalah kewajiban membayar zakat dengan makanan pokok. Demikian Imam Nawawi mengatakan, Ishaq dan Abu Thawr berkata, tidak sah zakat dengan nilai tukar dengan uang kecuali jika darurat. Nah, ya, mungkin darurat itu maksudnya tidak ada makanan pokok atau tidak cukup makanan pokok, yang ada cuma nilai tukar saja. Nah, maka itu terpaksa dengan nilai tukar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai ukuran zakat fitri. Ya. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, ukuran zakat fitri itu adalah so'an, 1 so'. Dan 1 so' itu sudah lazim dan jamak di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Arab ketika itu. 1 so' itu adalah sama dengan 4 mud. 4 mud, ya. Sedangkan 1 mud itu adalah seukuran, ya, orang dewasa mengumpulkan kedua telapak tangannya. Nah, jadi 2 telapak tangan orang dewasa dan ukuran tangannya normal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dikumpulkan. Nah, digunakan untuk menciduk sesuatu. Maka itu adalah ukuran 1 mud. Ya. Sedangkan 1 so' adalah 4 kalinya. Karena 1 so' adalah 4 mud. Jadi 4 kali ukuran 2 telapak tangan dikumpulkan untuk menciduk. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu fisika, ya, atau mungkin matematika, itu menunjukkan volume, bukan berat. Ya, volume. Ya, yang disebut dengan mikyal. Ya, jadi volume. Kail dengan volume. Nah, kalau dikeruskan ke dalam massa atau berat, ya, kalau kita ukurannya kilogram, ini beberapa ulama berbeda-beda dalam menyimpulkan hasil penelitian mereka atau riset yang mereka lakukan ketika 1 so' atau 4 mud itu dikeruskan ke dalam berat atau kilogram. Ya. Misalnya ulama kontemporer seperti Syekh Abdullah Al-Ubassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, ya, untuk 1 so' zakat fitri itu sama dengan, ya, 2,3 kilogram. Ya. Ini untuk beras. Jadi kita langsung kepada beras, ya. Kata beliau, diketemukan hasilnya itu adalah 2,3 kilogram beras. Gitu. Nah, jadi ini lebih sedikit lagi dari yang umum di kalangan kita. Ya. Nah, kalau hasil penelitian atau riset dari Al-Lajnah Daimah, sekumpulan para ulama, kibarul ulama, ya, yang ada di negeri Saudi Arabia, hasil riset mereka ketika mengkeruskan 1 so' itu kepada beras adalah ketemu 3 kilogram beras. 3 kilogram beras, ya. Nah, kalau di negeri kita punya Baznas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Itu mereka menyimpulkan bahwa 1 so' kalau untuk ukuran kilogram beras ketemunya adalah 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Nah, jadi dari
pemaparan ini dapat kita simpulkan yang lebih hati-hati pertengahannya adalah satu sok itu untuk beras 2,5 kg, 2,5 kg. Nah, yang lebih hati-hati lagi adalah 3 kg. Jika nanti ada lebihnya, maka itu nanti dianggap sebagai sedekah biasa sehingga menjadi nilai plus. Itu yang lebih aman, yang lebih hati-hati. Sehingga dapat kita simpulkan lagi, maka minimal ya dari beberapa pendapat ini untuk satu sok beras itu 2,5 kg, 2,5 kg. Ya, itu yang minimal. Maksimalnya adalah 3 kg dan itu yang lebih aman dan lebih hati-hati. Di masjid kita ini, Masjid Imam Syafi'i, ini diberlakukan siapa yang mau bayar zakat fitri, maka berasnya adalah seberat 3 kg. Nah, ini memang lebih utama dan lebih aman, lebih hati-hati. Demikian. Kemudian berikutnya adalah kapan dikeluarkan zakat fitri ini? Waktu wajib mengeluarkan zakat fitri adalah mulai terbenam matahari pada malam Id. Ya, jadi waktu maghrib di malam Idul Fitri sampai sebelum kaum muslimin sholat Id. Gitu. Ini waktu wajib. Jadi menyalurkannya dari zakat fitri, waktu yang wajib adalah wajib ini ya, ketika matahari tenggelam di malam Idul Fitri, yaitu maghrib di malam Idul Fitri sampai sebelum kaum muslimin sampai di tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Gitu. Ini waktu yang wajib. Nah, barang siapa yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari walaupun beberapa detik, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, gitu, maka dia tetap diwajibkan untuk ya dikeluarkan zakat fitrinya. Ya. Demikian jika ada bayi yang lahir walaupun beberapa detik sebelum tenggelamnya matahari, maka juga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi yang meninggal beberapa detik setelah terbenamnya matahari, karena dia sempat mendapati Ramadan sampai akhir, gitu, maka dia wajib. Tentu yang bayar bukan dia, ya, dia kan sudah meninggal dunia, ya keluarganya, gitu. Keluarganya membayarkan zakat atas almarhumah yang meninggal walaupun sesaat ya setelah terbenamnya matahari, ya. Atau seorang bayi yang lahir walaupun sesaat beberapa detik saja ya, sebelum matahari tenggelam, maka si bayi ini dibayarkan zakat fitri untuknya. Nah, ya. Ini berdasarkan beberapa keterangan secara umum dalam hadis Nabi SAW, diantaranya yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan zakat fitri sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat, tempat sholat Id. Ya. Demikian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka itu termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka termasuk sedekah biasa. Ini kita ingat dalam syariat berkurban, kebalikannya. Kalau menyembelih hewan kurban itu harus setelah sholat Id, Idul Adha. Kalau sebelumnya tidak dianggap kurban, tapi sedekah biasa. Itu untuk kurban. Nah, kebalikannya untuk zakat fitri justru ya harus sebelum sholat Id, itu dianggap zakat yang diterima. Kalau setelah sholat Id namanya sedekah biasa, bukan zakat. Nah, maka waktu yang wajib terakhir itu adalah ketika kaum muslimin belum ke tanah lapang untuk
melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang wajib, ya. Kemudian yang kedua, ada waktu yang dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri, yaitu 2 hari atau 1 hari sebelum hari Idul Fitri. Berdasarkan penjelasan dari Nafi, seorang tabi'in, beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan zakat fitri kepada orang yang menerimanya, dan dia memberikannya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, sebelum hari Idul Fitri. Nah, ini dipahami oleh para ulama waktu yang dibolehkan, ya, waktu yang dibolehkan. Jadi 2 hari atau 1 hari sebelum hari Idul Fitri. Adapun kalau kurang dari sebelum 2 hari, artinya masih jauh dari Idul Fitri, ini sebenarnya tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena zakat fitri ini disebut fitri berkaitan dengan Idul Fitri. Jadi masalah waktunya memang harus mendekati Idul Fitri. Ini sebenarnya, ya kan? Adapun mungkin yang dilakukan di beberapa masjid, sudah ada orang bayar zakat fitri di masjid dan menumpuk di gudang misalnya beras-berasnya. Nah, insya Allah itu boleh. Nah, tapi nanti mengeluarkannya, artinya diberikannya kepada orang-orang miskin 2 hari, sehari, atau di malam Idul Fitri. Karena amil itu sifatnya wakil, wakil dari muzaki, wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Nah, karena mungkin muzaki ini ada kerepotan atau mungkin mau bepergian dan sebagainya, nah, dia membayar itu, ya. Tapi bagi takmir harus mengerti, hendaknya dikeluarkannya, ya, didistribusikannya zakat fitri itu adalah 2 hari, sehari sebelum Idul Fitri atau di malam hari Idul Fitri, supaya sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam keterangan-keterangan tadi, gitu. Ya, kalaulah itu mungkin disegerakan dikeluarkannya, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, yaitu 2 hari atau sehari sebelum hari raya Idul Fitri, ya. Kemudian yang terakhir, hikmah zakat fitri, ya, di antaranya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkannya dari berbagai penyakit jiwa, di antaranya berupa kekikiran, ya, kemudian tamak terhadap dunia dan akhlak tercela lainnya. Selain itu juga seperti tadi yang disampaikan, ya, dalam hadis, bahwa zakat fitri ini menjadi penghapus dari perkataan perbuatan yang sia-sia maupun kotor, ya, dari orang yang mengeluarkan zakat fitri selama dia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian bagi yang mendapatkan zakat fitri adalah dalam hadis tadi disebut tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi mereka, meringankan beban mereka, bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada mereka, dan supaya mereka bisa bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain bergembira dalam merayakan hari Idul Fitri, dan selebihnya juga sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya berupa makanan, terutama makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Nah, itulah diantara hikmah zakat fitri. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin ringkasan mengenai penjelasan seputar zakat fitri. Semoga bermanfaat sehingga kita memiliki panduan dan pedoman, ya, di dalam kita menunaikan zakat fitri yang memang hari kita ini sekarang tanggal 25 dan sudah mau tanggal 26, sudah mendekati ujung dari bulan Ramadan, yang di situ memang disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.